Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak dan Ibu sehat? Kalau nggak ditanya nggak diam. Alhamdulillah sehat ya. Sehat sampai malam terakhir terawih. Itu kata Pak Jumono. Tapi insya Allah yakin karena hasil itu menunjukkan besok itu Qobdal Group itu sudah menunjuk tinggi hilalnya 8 derajat. 8 derajat berarti sudah sangat-sangat menentukan esoknya hari Rabu itu lebarannya malam sama yang hari Senin. Nah yang hari Senin itu istiqmal namanya 30 hari. Yang hari Selasa itu sempurna, artinya apa namanya, bukan sempurna, 29 hari. Istiqmal itu justru disempurnakan 30 hari. Nah biasanya orang Polisinya itu pilih yang belakangan puasa, yang cepat lebaran. Alhamdulillah kita berkabul gitu. Bapak dan Ibu, bagi orang-orang yang bijak, para hukama, orang-orang yang bijak dalam memahami ajaran Allah, kehilangan Ramadan itu justru berduka. Nah, kalau kita bersedih berarti belum bijak gitu. Malah kita senang dengan habisnya Ramadan. Jujur begitu malam takbir tiba dan besok Ramadan masih khori, jujur. Bapak dan Ibu, itulah rahasia hikmah dibalik semua ibadah. Mengapa Allah tidak menampakkan pahala di hadapan kita dalam bentuk materi? Ini seandainya Bu dan Bapak Ibu, dalam Islam itu ada instruksi kalau sok pertama sholat itu sok pertama sholat, sok barisan pertama nilai pahalanya lebih besar dibandingkan barisan dan sab yang terutama di barisan pertama itu, sab yang paling utama di barisan pertama itu sebelah kanan imam, walaupun gerak itu paling bagus sebelah sini dibandingkan sebelah sini. Tapi jarang orang yang berebut untuk mendapatkan sab yang pertama. Kenapa? Gak kelihatan pahalanya. Coba kalau ditawarin sama Jumono 200, oh pasti berebut. Berebut kan? Oh pasti. Balap. Jangan-jangan semua orang dari blok besar, blok kecil itu lari semuanya mengejar sab pertama karena ada amplopnya. Itu pasti. Ya kan? Iya. Sekarang sembako murah aja direbutin berdesak-desakan, padahal masih beli bayar. Ini gratis masuk masjid, ada amplopnya, oh itu pasti. Allah tuh membuat sebuah keputusannya, pahala itu disembunyikan. Gak ada pahala yang terlihat.
sejauh mana kejujuran iman kita dalam beribadah. Ini benar nggak nih orang nih, ikhlas nggak gitu. Itu yang di dalam surat Al-Ankabut Allah sampaikan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Bahwa Allah itu menguji setiap orang, dan orang yang beriman itu jangan dikira tidak diuji. Allah ingin tahu apakah orang yang beriman itu jujur imannya ataukah tidak jujur imannya. Itu yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 dan 2. Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita nih sudah sampai pada tahap terakhir, malam terakhir, dan ini hasil seleksi kita, hasil seleksi yang kita buktikan. Alhamdulillah iman kita masih benar, iman kita masih jujur, masih pengen sholat taraweh tuh, ya, masih pengen sholat taraweh. Dan kita doakan teman-teman kita yang sudah pulang mudik juga masih istiqomah sholat taraweh di kampungnya. Dan saya yakin jamaah Al-Hijrah yang biasa rajin ibadah dimanapun dia tidak akan meninggalkan sholat taraweh. Ya, sayang kalau sholat taraweh ini diabaikan oleh kita sampai malam terakhir ini. Bapak dan Ibu, akhir taraweh, akhir Ramadan bukan berarti berhenti semua aktivitas amal soleh kita. Karena sebenarnya Ramadan itu penempaan keimanan kita, proses ujian. Nanti kita buktikan di Syawal. Makanya makna Syawal itu berkembang. Bisa nggak tuh amalan-amalan yang sudah terbiasa kita lakukan di Ramadan itu kita kembangkan, kita majukan, kita pupuk, kita bangun, kita luaskan, kita besarkan lagi dengan kegiatan-kegiatan amal soleh di luar Ramadan. Jadi tradisi-tradisi di Ramadan itu mudah-mudahan kita bisa tingkatkan, berkembang di Syawal. Syawal itu artinya meningkat, bertingkat, meningkat, amalnya terus meningkat. Atau paling tidak, datarlah kita tradisi kebiasaan kita yang baik terus kita lazim istiqomah. Yaitu rutinkan oleh kita, ya. Umur-umur kita ini memang sudah umur-umur dipatok namanya sudah dekat ke Batu Nisan. Ya paling nggak selapajang dekat-dekatnya. Ya, di mana itu namanya? Tahu. Tinggal ke situ aja. Tapi jangan anggap yang muda tidak lebih dulu. Kecelakaan di KM 58 saat ini 12 orang. Hah? Oh, Pak Haji harus nambahin satu. Ya, 13 orang. Itu kan boleh jadi orang-orang yang usianya relatif lebih muda atau rata-rata. Subhanallah, umur kita tidak pernah tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimun. Kalau umur itu sudah datang, ajal itu sudah sampai. Itu nggak bisa ditunda dan nggak bisa dipercepat. Ya. Pengen buru-buru mati juga nggak bisa kalau Allah belum mengizinkan. Menahan kematian juga kalau Allah menghendaki mati ya sudah harus mati. Ujungnya tetap berada pada ajal, batas kematian kita. Jangan menganggap bahwa diri kita nyaman-nyaman aja hidup di dunia ini. Ya, jangan. Pokoknya waktu yang Allah sediakan buat kita terus isi dengan kebaikan sekecil apapun, meskipun itu bukan masalah yang wajib. Pokoknya kebaikan sih, apa aja lah ya di dapur. Kan kita bilang tersenyum saja sama suami, tersenyum sama istri saja itu sudah pahala yang luar biasa.
bikin greget suami itu biasa itu pahala juga. Subhanallah. Pokoknya apa saja yang bisa kita berikan kebaikan pada orang itu insya Allah. Sering aku menyapa orang, ya, menyapa orang itu tradisi kan, menyapa orang. Jangan angkuh sama orang. Orang lewat kita sapa, ibu, bapak mau kemana, tumben itu pahala itu yang dalam tradisi Islam itu disebut idkhalus surur. Memberikan teguran itu satu bentuk kedamaian yang menyenangkan orang. Ya, itu jangan lupa ya. Walaupun tidak kenal. Coba tuh di daerah-daerah itu masih berlaku tuh. Daerah itu walaupun tidak kenal. Ya kan? Di kampung-kampung dan jauh di sana di pegunungan malah lebih sopan dibandingkan orang Jakarta. Tuh, orang Jakarta orang lewat dan cuek aja. Nah, tradisi kan itu. Apalagi kalau ada orang nanya alamat, bolak-balik kita antepin aja, biarin aja. Itu keliru kita itu. Di mana letak keislaman kita? Islam itu artinya kan identitas keberagamaan kita yang maknanya memberikan jaminan keselamatan pada orang. Jangan sampai orang tersesat. Udah hujan gojek di situ nyari alamat gak ketemu, balik. Kita ada di situ, diam aja. Malah kita bilang rasain sombong. Ya Allah, kapan lidah itu mau bicara tentang kebaikan untuk menuntut orang? Ya, biasakan tuh. Kadang juga kita yang angkuh lagi di jalan nggak negur, ada orang nanya pakai motor, pakai helm, kita sombong. Bang, buka dulu helmnya kalau mau nanya. Nggak perlu repot barangkali buka helm. Yang penting mah dia bertutur kata menyampaikan permohonannya dengan bahasa yang santun, kita jawab. Kita suka nuntut orang, buka dulu kalau mau nanya helmnya. Nggak perlu. Ya, kita kan begitu kan? Iya, kitanya juga sombong itu di situ. Ya. Jadi, ya itu juga dipraktekkan tuh dalam kehidupan kita ya. Karena Islam itu begitu, Islam karakter Islam dan identitas Islam yang sudah tersematkan dengan pribadi kita, itu harus betul-betul menunjukkan kebaikan dan kesolehan siapa saja. Ya perlu. Tadi alhamdulillah tuh ada orang Ketapang, saya bingung gitu nyari nenek-nenek gitu, sampai Pak Haji Rus foto seret dikirim gitu, untung nggak cakep. Pak Haji itu ikhlas, Pak Haji itu ikhlas ya. Kalau cakep saya moto. Ya Allah, perasaan Pak Haji kirim bisa luar biasa. Kayak gitu. Ya, sudah begitu dijemput orangnya sudah hilang, nggak ada yang bawa. Kayak gitu. Saya tanya deh, puasa enggak puasa? Bisa kasih Pak Nur, kasih sedekah, saya kasih sedekah. Supaya pulang, kita ke Ketapang, kita nggak tahu Ketapangnya sebelah mana. Panjang Ketapang itu dari ujung. Saya bilang anak muda dari nomor bawa motor, barangkali dianterin muter-muter Ketapang dia ini. Ya Allah. Nah, itulah pahala kita. Berikan sesuatu yang terbaik bersama kita. Ini dihadirkan di proses Ramadan itu kita bawa ya, nanti pasca Ramadan. Nggak usah jadi orang angkuh, nggak usah jadi orang sombong, nggak usah jadi orang yang adiku. Nggak ada manfaatnya buat kita, malah rugi. Angkuh sama orang rugi. Coba kalau kita rajin nanya, ya apa, gimana?
Kita lewat kemana saja, kalau ketemu orang itu pasti ketemu. Kan untung kan? Tidak rugi. Ya. Tapi proporsional. Artinya apa? Proporsional. Sesuai dengan kondisi yang ada. Ya. Jangan disuruh mampir juga. Ya kalau yang ganteng disuruh mampir, suaminya nggak ada, itu bahaya. Yang cakep suruh naik mampir naik, istrinya nggak ada. Ya proporsional lah, sesuai dengan hindari segala fitnah dan sebagainya. Ya mudah-mudahan ini dipakai oleh kita. Mudah-mudahan amal apa saja Ramadan harus terbawa pada bulan Syawal. Tradisi-tradisi itu. Mudah-mudahan Allah pertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kalau sakit juga kayaknya ada menderita. Ramadan depan susah, sakit, nggak bisa apa-apa, juga prihatin kita. Mudah-mudahan sehat lah semuanya. Dan mudah-mudahan kita doakan teman-teman kita, sahabat kita, jamaah kita yang saat ini sedang sakit. Allah sehatkan. Saya lebih cenderung menggunakan bahasa begitu. Semoga Allah sehatkan. Jangan angkat penyakitnya, diangkat penyakitnya nggak sehat-sehat, percuma juga. Allah sehatkan, kembali berikan keberkahan dalam hidupnya. Kalaupun sakit-sakit yang menurut Allah terbaik. Kalaupun sehat, mudah-mudahan sehat yang menjadi lebih baik di mata Allah. Kita doakan. Dan kemudian juga teman-teman kita yang dalam perjalanan saat ini pulang, mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara selama perjalanannya sehingga bisa bertemu dengan keluarga besarnya di kampung halaman. Mudah-mudahan di kampung halaman mereka bisa istiqomah, membawa nama baik, identitas sebagai muslim mereka sehingga bisa bermanfaat. Pulang lagi kita ke sini bisa silaturahim lagi dengan kita semua. Ya, kita doakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.